Halo, selamat sore teman-teman dari Kayamara Property Service yang saya hormati, yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini saya ingin bernostalgia, bercerita tentang perjalanan yang cukup panjang melayani dalam hal borong-memborong tentang properti service ataupun aksesoris rumah. Nah, pada video kali ini saya ingin bercerita tentang borong atap di daerah Jalan Anggrek di Humas Palo. Kemudian video ini adalah video borong atap punyanya Direksi Rosalia Indah di daerah Solo, tepatnya di utara hotel. Kemudian ini adalah sebuah video tentang borong atap di PP ya, di daerah Ngeringu, Banara. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah borong atap di Isi, Surakarta, tepatnya adalah borong kos-kosan. Yang cukup panjang, perjalanannya memang cukup panjang. Kita gabung-gabungkan videonya satu persatu. Ya, jangan bosan ya, tetap ikuti video-video ini, cerita ini. Nah, lihat nih ya, itu pertama kali order. Nah, ini adalah borong sebuah rangka untuk cuci mobil ya. Terus kemudian ini adalah borong atap, borong rangka. Nah, ini kalau ini adalah borong di daerah Wonogiri sewaktu saya masih sangat kurus. Wah, kurus banget ya ternyata ya. Nggak nyangka ternyata saya kurus, sekarang gemuk lagi. Ini adalah perumahan Balai Tuanku 1 ya, yang sudah sold out sebetulnya. Kita ceritakan lagi, sudah sold out dan terjual habis karena tempatnya ya cukup strategis dan tentunya banyak yang minat dengan perumahan ini ya. Oke, selanjutnya ini adalah borong atap di daerah mana nih ya, saya lupa ini, yakin banyaknya. Ini mungkin di daerah Plesungan. Kalau ini borong atap kanopi di daerah Perumahan Palur. Terus kemudian lanjut. Pokoknya panjang ceritanya ya teman-teman. Perjuangan melayani ini cukup melelahkan, tapi gimana lagi, harus dikerjakan. Nah, ini ya, ini borong atap di daerah Sewu, Mojo Gedang. Ya. Daerah Mojo Gedang, saudara-saudara. Waktu itu bengkelnya belum ada pagarnya, dan sekarang sudah ada pagarnya. Nah, masih kebun-kebun, ada pohon pisangnya. Kalau mengingat tempo dulu ya seperti ini, sekarang sudah berukut. Terus kemudian saudara-saudara sebangsa setanah air. Nah, ini adalah persiapan gunungan atau kuda-kuda
dipersiapkan dulu, dirangkai di bengkel sebelum dipasang di lokasi proyek. Nah ini baru 5 menit ya, baru 5 menit sudah capek. Nah ini kok nyelonong ya, ini videonya nyelonong. Ini saya sebentar ini borong pagar, tapi juga barengan borong atap. Wah nggak apa-apa, aman ternyata ya, aman. Ya kita naikkan dulu ini rangka atap baja ringannya. Nanti ketika di lokasi tinggal pasang tep pasang bor. Di samping itu kita juga menyewakan molencor. Ini molencor saya ya Hercules, setirnya di samping. Ini sudah saya jual, dibeli orang Sragen. Nah ini ya teman-teman ya. Terus kemudian ini salah satunya, kita harus bekerja sama. Bekerja sama itu artinya sama-sama kerja, bukannya kerja bersama-sama. Kalau kerja bersama-sama kadang yang bersama-sama ini tidak bekerja. Kalau kerjasama artinya sama-sama bekerja, walaupun beda lokasi, satunya kerja dan satunya yang lain juga kerja. Artinya kerjanya semuanya pada kerja untuk tujuan yang sama, yaitu mengerjakan proyek. Nah ini teman-teman, alhamdulillah sudah mulai mau berangkat ini. Kalau kita lihat dari video ini sudah mulai berangkat. Atau cuma mundur dok? Kayaknya mundur aja nih. Kayak mundur sih. Lupa ini tahunnya sudah lama banget, Masya Allah, sudah lama banget. Video ini sudah diambil zaman jadul. Teman-teman bisa lihat ini ya, kualitas gambarnya tidak bagus. Ini ketika itu saya ambil dengan kamera HP Advan jadul yang masih tipis gitu, RAM-nya cuma berapa, 3 kalau nggak salah. Kameranya tidak begitu bagus. Oh sorry, mungkin Samsung Android J berapa ya itu, kecil itu loh, Samsung Android yang kecil itu, J berapa itu, Galaxy Mini kalau nggak salah. Iya ini saya inget, ini Galaxy Mini, ngambilnya pakai Samsung Galaxy Mini. Ya ini adalah video kompilasi proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh Hayamara Property Service. Tenang, masih banyak waktunya ya, ini baru berjalan sekitar 8 menit, masih ada sekitar 12 menit ke depan. Ya masih cerita-cerita ini ya, santai saja ya, santai. Kita cerita tentang waktu itu di dalam video ini pekerjaan yang sebetulnya alhamdulillah bertubi-tubi ya proyeknya ya. Proyek atap belum selesai, disusul proyek pagar. Nah kalau yang ini adalah salah satu proyek yang berada di daerah sana, Jaten Permai Indah, tepatnya di Jalan Garuda kalau salah. Ini adalah rumah dari temannya bokap Bapak Karyono yang minta untuk dilihat atapnya. Nah kalau ini video ini masih di Institut Seni Indonesia di bagian baratnya, itu ada kos-kosan. Nah, kita diminta untuk borong atap di sana. Ini lagi nih video yang sedang ngecat balon ini, nemu ini video ini. Nah ini video ini masih persiapan atap baja ringan lagi. Ini gede banget ini baja ringan. Oh kayaknya ini ada
adalah bangun dapat proyek untuk borong atapnya TK MTA kalau nggak salah, TK MTA Jaten 2. Tantangannya cukup panjang banget. Ya, ini adalah penampilan bengkel kita, belum dicor yang sebelah situ, masih tanah ada 2 molen. Ini molen kesayangan molen kesayangan kita. Nah baik, ini adalah proyek borong atap baja ringan ini di daerah oh iya ini TK MTA Jaten 2 ini. Saya ingat betul ini lorong-lorongnya kayak gini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, dapat proyek dari MTA Jaten 2. Lihat bentangannya kan gede-gede. Nah, sekarang sepertinya pekerjanya sudah pada sudah tua sehingga harus diganti ini nanti ya. Ini karya kita ya, karya kita kayak Mara Property Service, borong atap baja ringan dengan ukuran yang cukup luas, sekitar 200 meter persegi. Nah teman-teman sekalian, saya ingin berpesan, kalau memulai usaha itu jangan ragu-ragu, pokoknya langsung jalan saja. Jangan banyak bertanya pada yang ahlinya, begitu ya saudara-saudara. Nah ini adalah salah satu supplier kami, yaitu supplier baja ringan. Lokasinya di Solo tentunya. Lokasinya di Solo, gede-gede banget, banyak banget kayak gitu stoknya. Sebetulnya pengen banget usaha kayak gitu ya, punya stok baja ringan yang banyak, tapi ya gak apa-apa lah, gini dulu aja, gini aja lah, modalnya gak begitu banyak. Oke, modal kepercayaan saja, kepercayaan dari customer, dan akhirnya kepercayaan itu menjadi sebuah aset ya, aset dimana kalau orang sudah dipercaya, walaupun tidak bisa mengerjakan pun tetap dipercaya karena sudah pernah menghandle proyek. Jadi kalau yang namanya wirausaha, usaha itu tidak semuanya harus bisa secara teknis. Kalau bisa secara teknis itu namanya tukang. Karena yang namanya menjalankan usaha itu mengurusi banyak aspek, dari aspek perencanaan, terus kemudian aspek pelaksanaan, aspek negosiasi, terus aspek pelayaran, aspek pelaksanaan, terus kemudian aspek controlling, evaluasi, terus kemudian aspek layanan purna jual, layanan purna pembelian. Ini harus dipikir oleh seorang pengusaha ataupun entrepreneur. Nah lanjut ini ngobrolnya ngalor ngidul. Kalau ini adalah proyeknya Pak Tentara ini. Saya ingat betul ini proyeknya Pak Tentara di Jalan Jayawijaya, daerah Jaten Permenda. Ya toh. Jaringan ini HP-nya masih jadul, makanya pakai Galaxy yang masih jadul. Teman-teman lihat kan gambarnya nggak bagus, tapi gimana lagi, walaupun HP-nya jadul tapi kan sudah menghasilkan banyak. Jadi nggak jaminan HP bagus itu bisa menghasilkan banyak,
Tapi kalau misalkan HP yang jadul pun murah tapi bisa menghasilkan uang, artinya BEP-nya cepat. Tapi kalau HP-nya bagus mahal, 10 juta misalnya, tapi nggak menghasilkan, kan BEP-nya lama. Dan ini prinsip secara wirausaha ini tidak produktif karena pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Artinya begitu kan ya. Kembali lagi ke atap ini ya. Di atap ini adalah atap milik rumahnya Pak TNI AD atau Abri yang berada di Jaten Permaidah. Saya masuk ini waktu masuk terus kemudian noting di situ banyak burungnya waktu itu ya. Mungkin sarang walet atau apa ya, begitu ceritanya ya, kisahnya. Jadi teman-teman, saya berpesan kalau memiliki benda-benda itu harus dipikir dulu. Benda itu ketika dikeluarkan uangnya, kapan baliknya itu penting ya, penting. Jangan bergaya hidup seperti orang-orang yang sudah punya penghasilan tetap, karena penghasilan kita tidak tetap, maka berhati-hatilah. Dan kita tidak punya pensiun ya, maka harus bekerja keras membangun aset untuk menciptakan pensiun sendiri. Itu adalah prinsip berwirausaha ya. Nggak apa-apa ya, namanya wirausaha itu pasti ada jalan untuk menciptakan pensiun, di mana uang bekerja untuk kita ketika kita tidur. Nah ini ya